Di New York, beberapa restoran di sana ngerekrut orang Filipina untuk jadi kasir virtual mereka. Semuanya happy. Para pengusahanya happy dapat karyawan yang lebih murah, dan pekerjanya itu juga senang karena bayaran yang diterima lebih tinggi dari negara asal mereka. Gue yakin banyak dari kalian yang pengen kerja remote kayak mereka, tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana. Jadi di video kali ini, gue pengen share kepada kalian apa aja yang bisa kalian lakuin supaya kalian itu bisa dapat kerjaan remote dari rumah. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Sebelum gue masuk, gue selalu pengen semua penonton gue itu jadi lebih pinter. Jadi, satu hal yang harus selalu kita lakuin adalah start with why. Kenapa sih orang-orang di luar negeri itu nge-hire pekerja remote, dan kenapa beberapa perusahaan di Indo itu juga nge-hire remote worker? Secara garis besarnya, hanya ada dua alasan kenapa perusahaan mau hire remote worker. Alasan pertama adalah karena susah cari orang berbakat di tempat mereka. Lalu alasan kedua adalah karena remote worker itu jauh lebih murah. Tidak terkait, lo nggak perlu kasih pesangon dan nggak perlu bayarin BPJS mereka. 80% perusahaan memilih remote worker karena alasan ini. Lebih murah. Jadi nggak heran, perusahaan Indo kalau misalnya buka remote worker, mostly gajinya itu di bawah UMR dari lokasi kantor mereka. Misal, kantor mereka berada di Jakarta. UMR Jakarta itu 5,7 juta. Maka gaji remote worker itu hanya bisa di kisaran 2-3 juta. Jadi, menurut gua, akan lebih worth it kalau misalnya kalian itu dapat klien luar negeri, karena mata uang mereka lebih kuat dan biasanya gaji yang dikasih bakalan lebih tinggi. Atau at least, lu kerja remote dengan perusahaan Jakarta, tapi tinggal di tempat yang taraf hidupnya lebih murah, kayak Jogja atau sebagainya. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu prakteknya. Buat kalian yang masih pemula, gue sangat menyarankan kalian untuk cari bidang yang pengen kalian tekuni terlebih dahulu. Ini penting, karena di fase ini, skill kalian itu masih kurang dan pastinya akan susah banget buat dapat kerjaan, apalagi kerjaan remote. Jadi saran gue, kalian tetap harus upgrade skill dulu. Dan biar lebih terarah, pilihlah skill yang pengen kalian tekuni. Misal, kalian pengen jadi data analis. Kalian cari loker-loker data analis dan lihat apa aja requirement-nya secara general. Setelah kalian udah tahu apa aja requirement-nya, kalian pelajari skill tersebut supaya nantinya kalian lebih mudah diterima di opportunity yang selanjutnya. Biar mempermudah kalian, gue udah list beberapa pekerjaan yang bisa kalian tekuni. Ini pekerjaan remote yang bisa kalian lakukan. Sekarang, kita masuk ke chapter kedua, yaitu di saat lu udah punya skillnya, ini adalah bagian yang paling krusial, terutama buat para pekerja remote. Hampir semua perusahaan pasti akan ngeliat dulu portofolio yang lu punya sebelum nge-hire lu. Jadi ini adalah sesuatu yang lu harus siapin. Dan untuk dapetinnya, sebenarnya cukup mudah. Nggak perlu nunggu sampai project yang datang ke lu. Tapi lu sendiri yang datengin projectnya. Lu bisa tawarin jasa lu secara gratis di aplikasi-aplikasi freelance remote, kayak Upwork, Fiverr, atau aplikasi mainstream, kayak misal Glints, LinkedIn, atau sebagainya. Fokus utama adalah kumpulin portofolio dulu, supaya bisa dapat trust dari klien yang mau nge-hire lu. Baru, setelah lu udah dapat portofolionya, waktunya lu share ke media sosial lu. Dan lu boleh ngelakuin yang namanya open service di LinkedIn, supaya kemungkinan lu untuk dapat new opportunities akan lebih besar. Kita akan masuk ke chapter berikutnya, yaitu mungkin untuk CV ini, gue cuma bakal bahas sedikit ya, karena gue udah bahas lengkap banget di sini. Atau kalau misalnya nanti lu pengen lihat CV yang bagus seperti apa, videonya gue bakal taruh di akhir. Intinya, pada saat kita cari remote working, hal yang paling dilihat adalah pengalaman kerja dan juga portofolio.
Jadi make sure lu highlight dua bagian itu. Dan di CV ini sendiri, gue ada satu semboyan khusus, yaitu soroti pencapaian dan tutupi kekurangan. CV itu sifatnya self-report. Jadi apa yang menurut lu bakal ngerugiin lu atau nurunin chance lu untuk keterima, maka jangan pernah tulis bagian tersebut ke dalam CV. Tulis aja yang bagus-bagus supaya kemungkinan lu untuk dipilih itu jadi lebih besar. Gak bisa kita pungkiri, skill negosiasi adalah skill yang paling dibutuhkan pada saat lu pengen yang namanya remote working. Dimana biasanya remote working itu akan di pay per project atau pay per result yang bisa lu kasih. Dan besar atau kecil bayarannya tergantung dari skill negosiasi yang lu punya. Jadi semakin jago lu ngelakuin yang namanya negosiasi, maka akan semakin tinggi juga bayaran yang bakal lu terima. Jadi, lu harus coba untuk pertajam skill negosiasi yang lu punya. Menurut gua, selalu ada peluang bagi yang bisa ngelihat. Orang yang pesimis pasti akan selalu melihat hambatan di tengah banyaknya peluang. Lagi pula, apakah definisi gak worth it bagi mereka itu sama dengan definisi gak worth it-nya kalian? Gak worth it bagi mereka itu bisa aja nggak sama dengan gak worth it-nya kalian. Jadi, mulai aja dulu dan jangan selalu melihat hambatan. Jadilah orang yang selalu optimis dan terbuka pada peluang. By the way, di tengah-tengah, gue ada bilang gue pengen share kepada kalian gimana caranya buat CV yang bagus. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa nonton video yang ini. Atau, kalau misalnya kalian pengen cari kerja tapi belum punya pengalaman, kalian bisa nonton video yang ini. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.